sampai ayat yang 11. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang 11. Silakan jemaat Tuhan menyimak firman Tuhan ini. Saya akan bacakan firman Tuhan ini jemaat sekalian. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang 11. Firman Tuhan tidak asing jemaat sekalian, judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, demikian jauh kebenaran firman Tuhan ini yang tidak asing untuk jemaat sekalian. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya memilih tema untuk kita renungkan, yaitu menunjukkan karakter Kristus melalui hidup kita. Itu temanya, menunjukkan karakter Kristus melalui hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada firman Tuhan yang sama-sama kita boleh renungkan pada saat ini, kita akan bersama-sama melihat tentang karakter Kristus, karakternya Tuhan kita yang sangat sempurna, karakter Tuhan Yesus Kristus yang menjadi suatu teladan bagi kita yang adalah orang-orang yang percaya kepadanya, yang adalah pengikut Yesus, yang perlu kita lihat, perlu kita mengerti tentang karakter Kristus yang begitu baik, sangat baik dan sempurna. Kalau kita tadi menyimak firman Tuhan ini, bagaimana Paulus menasihatkan jemaat di Filipi pada saat itu supaya mereka hidup dengan karakter Kristus. Paulus ingin agar mereka memiliki karakter Kristus dalam diri mereka pribadi, lepas pribadi. Dan ini juga lah menjadi pembelajaran buat kita, umat Tuhan yang ada zaman sekarang ini. Seperti apakah karakter Kristus yang akan kita pahami bersama-sama pada saat ini, Bapak Ibu Saudara? Kita coba simak dalam ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu. Jadi saya simpulkan untuk menjadi poin yang pertama buat kita, karakter Kristus yang Tuhan Allah mau kita miliki sebagai orang yang percaya kepadanya, yaitu milikilah pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Miliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus, itu poin yang pertama. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang pikiran Yesus, kalau kita berbicara tentang perasaan hati Tuhan Yesus, saya yakin Bapak Ibu pasti mengetahui Yesus Tuhan kita itu mempunyai pikiran yang sangat baik. Di dalam pikirannya Dia merancangkan segala yang baik untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dia merancangkan dalam pikirannya rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan kebaikan, rancangan yang penuh dengan berkat, rancangan yang sangat baik bagi setiap kita umatnya. Dia memiliki pikiran yang sangat positif, pikiran yang sangat baik. Tuhan tidak pernah memikirkan hal-hal yang jahat kepada setiap orang yang beriman, yang percaya kepadanya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu juga lah, kita sebagai umat Tuhan di zaman sekarang ini, milikilah pikiran seperti Kristus, pikiran yang positif, pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal surgawi, pikiran yang dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sampai di pikiran saja, Bapak Saudara, Tuhan juga ingin agar kita punya perasaan yang sama seperti Kristus. Mengapa? Karena Tuhan ingin agar kita tahu
tentang mengasihi, berbelas kasihan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita selama kita hidup dalam dunia ini. Hendaklah kita menyatakan perasaan Kristus, perasaan yang mengasihi. Perasaan Kristus itu sangat sempurna, Bapak Ibu. Perasaan Kristus tidak hanya sampai di mengasihi, tapi perasaan Tuhan Yesus juga sampai mengampuni, memaafkan, dan banyak hal. Perasaan Kristus yang sangat luar biasa baik yang perlu juga kita miliki dalam kehidupan pribadi kita. Kalau berbicara tentang pikiran dan perasaan Kristus ini adalah suatu PR yang tidaklah gampang, pekerjaan rohani yang tidaklah gampang bagi kita. Tapi kita perlu mengusahakannya dalam hidup kita. Mari kita berusaha memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Pikiran dan perasaan yang baik dan benar. Kemudian tidak sampai di situ saja. Poin yang kedua saya kembalikan untuk kita dapat memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, yaitu kita perlu menyimak dalam ayat 6 dan 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 6 dan 7 ini memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam kondisi sebagai manusia pada beribu-ribu tahun yang lalu ketika Dia ada di bumi. Tuhan Yesus Dia tidak mempertahankan identitas ketuhanannya itu supaya Dia menjadi orang yang harus selalu dihormati. Tapi memang pantas, kalau saya katakan Tuhan Yesus itu sangat pantas dihormati, tapi Tuhan Yesus Dia dalam kondisi sebagai manusia, Dia menganggap kesetaraannya dalam ketuhanannya yang sama seperti Allah Bapa Surgawi itu karena sesuatu yang harus dipertahankan dalam kondisi sebagai manusia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ingin dalam kondisi sebagai manusia Dia menjadi seorang hamba yang melayani. Hamba dalam kondisi sebagai manusia, tetapi Dia tidak berdosa, yang dengan kerendahan hati, kerelaan hatinya untuk mendekati manusia yang berdosa pada zamannya, supaya mereka dapat bertemu dengan Yesus dan secara tatap muka langsung, bisa melihat Yesus secara langsung dalam kondisi Yesus sebagai manusia. Dia tidak gengsi, Tuhan Yesus itu tidak gengsi, Bapak Ibu Saudara. 100% Dia adalah Tuhan, tetapi dalam kondisi sebagai manusia di bumi beribu-ribu tahun yang lalu, Dia tidak gengsi untuk duduk makan dengan orang-orang berdosa. Dia tidak gengsi untuk dekat kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang-orang yang ekonominya rendah atau bahasanya bilang orang miskin. Dia tidak gengsi bergaul dengan orang-orang yang dikucilkan oleh orang-orang kelas ekonomi atas pada masanya. Bapak Ibu Saudara, itulah bukti Yesus menjadi pribadi manusia yang rendah hati. Kalau Yesus Tuhan kita saja, Dia menjadi manusia yang seperti itu, rendah hati, mau melayani, menolong orang-orang yang sakit, yang tumpang tangan, mendoakan orang, menyembuhkan orang yang sakit. Orang lupa sejak lahir Tuhan celupkan matanya sehingga dia melihat orang yang mati yang bernama Lazarus, Tuhan bangkitkan dengan kuasanya sebagai bukti Dia adalah Tuhan. Yesus tidak gengsi dalam kondisi sebagai manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memiliki karakter Kristus yang satu ini, yang begitu rendah hati sebagai seorang manusia yang mau melayani, bukan dilayani. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 8 menentukan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita simak ayat 6 sampai ayat 7, saya menyimpulkan bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus kita perlu memiliki karakter yang rendah hati, menjadi seorang yang mau melayani. Milikilah kerendahan hati untuk menjadi seorang pribadi yang mau melayani. Itu poin yang kedua Bapak Ibu untuk kita. Seperti Kristus Yesus Tuhan kita telah menunjukkannya melalui kehidupannya sebagai pribadi yang sangat sempurna dalam kondisi secara manusia.
Tidak sampai di situ saja. Poin yang ketiga, saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu yang bisa kalian tahu ayat 8 tadi. Ayat 8 sangat jelas memberitahu kepada kita bahwa Dia taat sampai mati. Di sini kita bisa lihat Yesus Tuhan kita taat sampai mati. Dia mentaati misi tujuan Dia datang ke dunia yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa Surgawi untuk mati di kayu salib, menebus dan menyelamatkan kita, mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menghapus semua dosa-dosa kita, untuk menyucikan kita manusia yang berdosa agar kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam kondisi sebagai manusia, Dia mau menjadi pribadi yang taat kepada kehendak Bapa. Itu juga menjadi teladan buat kita, supaya kita juga semakin hari dalam hidup ini terus berusaha menjadi pribadi yang selalu taat melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saya simpulkan dari ayat 8 menjadi poin yang ketiga untuk kita, yaitu menjadi pribadi yang taat melakukan firman Tuhan atau taat melakukan kehendak Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara selama ini sudah taat melakukan firman Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, 3 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa usahakan, untuk kita bisa miliki dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kita perlu memiliki karakter Kristus dengan 3 hal tadi, Bapak Ibu. Mengapa? Supaya dengan karakter Kristus yang bisa kita miliki dan kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari, membuat orang-orang yang ada di sekitar kita yang melihatnya, mereka dapat melihat Yesus melalui hidup kita. Mereka dapat melihat karakter Kristus melalui hidup kita. Mereka boleh terberkati melalui karakter Kristus yang kita tunjukkan melalui hidup kita, sehingga orang-orang yang melihat kita menjadi orang Kristen yang hidup dengan menunjukkan karakter Kristus, mereka memuliakan Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita pasti pernah mendengar bahwa jadi terang dan garam dunia. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita ini berdampak baik bagi sesama kita melalui karakter sikap hidup kita yang benar, yang sesuai firman Tuhan, sehingga mereka dapat memuliakan Tuhan melalui hidup, karena mereka melihat karakter Kristus yang terpancarkan, yang terlihat melalui hidup kita. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara sudah memperlihatkan karakter Kristus melalui kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara secara pribadi? Kalau belum sepenuhnya, mari kita minta Tuhan mampukan kita minta Tuhan tolong kita agar kita bisa memiliki karakter Kristus itu kita tunjukkan dalam kehidupan pribadi kita, sehingga kita menjadi berkat, sehingga kita bisa menunjukkan kasih Yesus kepada semua orang di sekitar kita, dan pada akhirnya mereka mau bertekuk lutut, lidah mereka mengaku, mereka memuji Allah kita, mereka memuliakan Allah kita, karena mereka melihat pengikut-pengikut Yesus itu memiliki karakter hidup yang benar, memiliki karakter hidup yang baik, memiliki sikap hidup yang menjadi berkat, yang bisa mereka rasakan, yang bisa mereka lihat melalui kita. Apakah Bapak Ibu belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Biarlah hidup kita menjadi kesaksian yang terbuka Bapak Ibu, yang bisa dilihat oleh orang-orang. Dan kesaksian hidup kita adalah kita menunjukkan karakter Kristus yang menjadi berkat bagi sesama kita dan memuliakan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu untuk kita semua. Marilah kita menerapkan karakter Kristus dalam hidup ini, dalam kehidupan kita pribadi. Yang pertama, saya ulangi lagi, marilah kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, marilah kita memiliki kerendahan hati, menjadi pribadi yang mau melayani untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita selalu taat melakukan firman Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa.